Perkenalkan, nama saya Diolanta Douglas, NIM 20104171171, kelas A2, jurusan manajemen, mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Baik, di sini saya akan membacakan hasil jawaban UTS analisis lingkungan bisnis saya. Soal yang pertama yaitu carilah sebuah industri nasional atau internasional yang dalam lingkungan non pasarnya dapat dianalisis sesuai dengan karakteristik 4I. Dan soal yang kedua yaitu analisis secara detail industri tersebut yang dikaitkan dengan karakteristik 4I. Baik, jawaban yang pertama yaitu industri media, khususnya media penyiaran yang terdiri dari radio dan televisi Indonesia. Dan jawaban yang kedua, sebuah industri didefinisikan sebagai sebuah grup yang terdiri dari perusahaan yang menawarkan produk atau jasa sejenis produk substitusi satu dengan yang lain yang dapat memuaskan kebutuhan dasar konsumen. Siklus hidup industri media penyiaran saat ini berada pada posisi antara bertumbuh sampai dewasa. Pada siklus ini, intensitas persaingan sangat tinggi untuk memperoleh perhatian pemirsa dan pengiklan. Pemain yang tidak sanggup bersaing nantinya akan mengalami penurunan, bahkan mati. Jika ingin mempertahankan keunggulan daya saingnya, harus terus melakukan inovasi dan kreativitas di semua bidang. Isu-isu yang sedang berkembang di industri media penyiaran dan penyaringan isu-isu yang bertentangan dengan hukum, kebijakan perusahaan, dan prinsip etika. Isu di antaranya yang pertama yaitu isu kepemilikan, konsentrasi kepemilikan media penyiaran. Dan yang isu kedua, isu perizinan. Isu ketiga, isu penyuapan diduga terjadi terhadap pejabat negara dalam proses. Dan isu yang keempat, isu atau konten siaran. Dan isu kelima, isu pemutusan hubungan kerja atau PHK, masa skorsing bernuansa union busting anti berserikat, dan ketidaklayakan upah jurnalis dan pekerja media lainnya. Selanjutnya, interest secara umum terdapat pihak-pihak yang bekerja yang berkepentingan pada industri media penyiaran. A. Organisasi interest di antaranya perusahaan yang ingin beriklan, dan yang kedua advertising agency, dan yang ketiga production house, dan yang keempat aliansi jurnalistik independen, dan yang kelima asosiasi televisi swasta Indonesia, dan yang keenam asosiasi televisi lokal Indonesia, dan yang ketujuh asosiasi radio siaran swasta lokal Indonesia, dan yang kedelapan asosiasi penyiaran lainnya. LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan B. organisasi interest diantaranya yaitu ikatan-ikatan fans klub radio dan televisi. Yang kedua, masyarakat umum. Selanjutnya, institusi. Terdapat institusi atau lembaga-lembaga yang menaungi industri media penyiaran, di antaranya yang pertama yaitu pemerintah, dan yang kedua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan.
Dan yang ketiga, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Dan yang keempat, KPI daerah. Dan yang kelima, Komisi 1 dan 11 DPR. Dan yang selanjutnya, informasi tentang analisis mengenai isu kepemilikan pada industri penyiaran. Kondisi yang terjadi saat ini, satu perusahaan media penyiaran memiliki lebih dari satu lembaga penyiaran yang beroperasi secara nasional. Dengan kata lain, terjadi joint operations dalam industri media penyiaran di Indonesia. Oleh karena itu, kepemilikan hanya dikuasai oleh segelintir konglomerat atau oligopoli. Undang-undang penyiaran yang saat ini berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 5 huruf G yang berbunyi, hanya penyiaran diarahkan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran. Hal ini mengacu ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Nomor 2 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Larangan praktek monopoli yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dan yang selanjutnya yaitu informasi tentang analisis mengenai isu perizinan pada industri media penyiaran. Dalam Undang-Undang Penyiaran telah mengatur kewenangan KPI dan pemerintah dalam hal perizinan penyiaran. Pemerintah berwenang dalam penentuan alokasi frekuensi, sedangkan KPI berwenang untuk dalam izin penyelenggaraan penyiaran. Fenomena yang terjadi adalah hadirnya TV nasional yang bersiaran pada sejumlah lembaga penyiaran swasta lokal, padahal sebagian besar masih belum menyelesaikan proses perizinannya. Pemerintah, KPI pusat, dan KPI daerah harus bekerja sama, bukan saja dalam hal pemberian izin, terlebih dalam pengawasannya. Dan selanjutnya yaitu informasi analisis isu penyuapan diduga terjadi terhadap pejabat negara dalam proses akuisisi media. Undang-Undang Penyiaran telah memberi ruang bagi keragaman kepemilikan. Itu artinya Undang-Undang Pasar Modal harus mengacu kepada Undang-Undang Penyiaran yang mengatur industri penyiaran di tanah air. Tetapi pada kenyataannya media penyiaran di Indonesia dimiliki hanya oleh segelintir orang. Ada dugaan bahwa terjadi isu penyuapan terhadap pejabat negara dalam proses akuisisi media, khususnya dalam hal pemberian izin penyiaran. Komisi 11 DPR menegur Bapepam LK karena aturan yang lemah sehingga memungkinkan peluang penyuapan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga mengawasi proses akuisisi pada industri media penyiaran Indonesia. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam isu ini adalah KPK, CIPG, dan LSM. Ketiga pihak berkepentingan dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang, sementara institusi lembaga
yang bertanggung jawab untuk isu ini adalah pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI, daerah, Bapepam, LK, dan Komisi 1 dan 11 DPR. Selanjutnya yaitu information analisis mengenai isu-isu atau konten siaran pada industri media penyiaran. Selain keragaman kepemilikan iklan, Undang-Undang Penyiaran juga memberi ruang bagi keragaman konten pemilik sekaligus politikus pada industri media penyiaran di Indonesia, mengakibatkan aroma politiknya terasa sampai ke sisi atau konten siaran cenderung memihak atau menentang pihak-pihak tertentu. Adanya kepentingan politik yang saat ini terjadi dapat bahayakan hak warga terhadap informasi karena media telah menjadi suatu mekanisme yang digunakan oleh pembisnis dalam politisi untuk menyampaikan kepentingan mereka. KPI menyilasir banyak pelanggaran menyangkut isi atau konten siaran yang dilakukan oleh stasiun televisi dan radio baik nasional maupun lokal. KPI mengeluarkan teguran-teguran baik lisan atau tulisan melalui surat ataupun ditulis di website KPI. Selanjutnya, information analisis mengenai isu pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, skorsing bernuansa union busting, anti berserikat, dan ketidaklayakan upah jurnalis dan media lainnya. Masalah PHK massal banyak terjadi pasca akuisisi seperti kelompok Kompas dan Gramedia Suara Pembaruan dan kelompok media grup Livo dan stasiun TV lainnya. Akibat timbulnya konflik ketenaga kerjaan, ketidakjelasan kerja hingga ke masalah kesejahteraan dengan mengurangi jumlah tenaga kerja atau PHK massal karena dampak akuisisi, menghindari tuntutan para pekerja sehingga memberlakukan skorsing bernuansa union busting, anti berserikat, dan peningkatan laba dengan memberikan upah yang tidak layak. Berarti isu ini melanggar pemberian hak asasi pihak-pihak yang bekerja. Yang berkepentingan dalam isu ini adalah aliansi jurnalistik independen, serikat pekerja, dan masyarakat umum. Aliansi jurnalistik independen yang dipekerjaan oleh lembaga penyiaran berkepentingan karena kemungkinan kehilangan peluang pekerjaan dan kehidupan layak, sementara masyarakat umum sebagai penyalur tenaga kerja berkepentingan memperoleh hak asasi untuk diperlakukan layak. Institusi atau lembaga yang bertanggung jawab untuk isu ini adalah para pelaku bisnis, pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, daerah, dan Komisi 1 dan 11 DPR. Baik, sekian dari hasil jawaban UTS saya. Jika ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Cukup di sini dan sekian, terima kasih.